Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abelia Septian dari kelas B Indralaya dengan ujung NIM 038. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pasca tambang pada PT ABX. Kegiatan pertambangan batu bara meskipun memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, perencanaan pasca tambang yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk meminimalkan dampak tersebut dan memastikan keberlanjutan pasca operasi penambangan. PT ABX sebagai perusahaan pertambangan batu bara memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pasca tambang yang efektif di lokasi tambang Paringin, Tutupan, dan Wara. Dengan cadangan batu bara tersisa sebesar 821,1 juta ton yang diperkirakan akan dieksploitasi hingga tahun 2042, perusahaan perlu menyusun rencana pasca tambang yang matang untuk memulihkan lahan bekas tambang, meminimalkan dampak lingkungan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Dokumen perencanaan pasca tambang ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan struktur bagi PT ABX dalam melaksanakan kegiatan pasca reklamasi yang bertanggung jawab. Rencana ini mencakup sebagai aspek mulai dari reklamasi dan rehabilitas lahan, pengelolaan air asam tambang AAT atau dan limbah hingga penutupan tambang, penggunaan lahan, pengelolaan air asam tambang AAT. Dokumen ini juga menekan pentingnya keterlibatan masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan perencanaan pasca tambang yang baik, PT ABX diharapkan dapat menciptakan warisan positif bagi lingkungan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dijelaskan dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dijelaskan dasar hukum kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Permen ESDM nomor 7 tahun 2014 tentang reklamasi dan pasca tambang menjelaskan industri pertambangan perusahaan pemegang IUP dan IUPK. Program pasca tambang. Program pasca tambang adalah serangkaian kegiatan rencana, sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan setelah kegiatan pertambangan berakhir. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi lingkungan dan sosial yang terganggu akibat aktivitas penambangan serta menciptakan kondisi lahan yang aman, stabil, dan produktif. Yang pertama ada tahap pra-penambangan atau persiapan. Penyusun Penyusunan perencanaan pasca tambang rinci. Yang pertama ada melakukan kajian mendalam terhadap kondisi lingkungan dan sosial di lokasi tambang. Kedua ada menentukan tujuan dan target pasca tambang yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ketiga ada terbatas waktu atau smart. Keempat ada menyusun rencana reklamasi, rehabilitas, pengelolaan AHT, pengelolaan limbah, penutupan tambang. Kelima ada penggunaan lahan pasca tambang, menyusun rencana pemantauan dan evaluasi karena pada mengintegrasikan rencana pasca tambang dengan rencana penambangan. Program pasca tambang selanjutnya pembentukan tim pasca tambang. Yang pertama ada membentuk tim yang terdiri dari ahli lingkungan, geologi, hidrologi, sosial, dan teknik pertambangan. Kedua ada memberikan pelatihan kepada tim mengenai praktik pasca tambang yang baik. Ketiga ada penggadaian dana jaminan pasca tambang. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada menghitung biaya pasca tambang secara akurat. Yang kedua ada menyediakan dana jaminan pasca tambang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, sosial dan konsultasi publik terbagi menjadi tiga. Yang pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai rencana pasca tambang. Kedua ada melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga ada melakukan studi lebih lanjut mengenai kondisi danau bekas tambang untuk memperkirakan dampak dan juga potensi dari keberadaan danau tersebut. Selanjutnya ada tahap selama penambangan atau pelaksanaan bertahap. Reklamasi berkelanjutan. Yang pertama ada melakukan reklamasi secara bertahap sesuai dengan kemajuan pertambangan. Kedua ada menata lahan bekas tambang dan menanam vegetasi bertutup. Ketiga ada membangun sistem drainase untuk mengendalikan air limpasan. Keempat ada pengelolaan AAT dan limbah. Kelima ada membangun fasilitas mengelola AAT dan limbah. Keenam ada melakukan pemantauan kualitas air dan tanah secara berkala.
Ketujuh ada menerapkan praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Kedelapan adalah pemantauan dan pengendalian dampak. Kesembilan ada melakukan pemantauan kualitas udara, air, tanah, dan kebisingan. Kesepuluh ada mengendalikan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat. Selanjutnya ada tahap pasca tambang atau pemulihan dan pemantauan jangka panjang. Yang pertama ada rehabilitasi ekosistem, memulihkan ekosistem yang rusak termasuk tanah, air, dan keanekaragaman hayati, melakukan penanaman vegetasi endemik, melakukan perbaikan kualitas air danau bekas tambang. Kedua ada penutup tambang, membongkar infrastruktur tambang yang tidak diperlukan, menutup lubang tambang dan area berbahaya, memastikan keamanan sosial lokasi bekas tambang. Ketiga ada penggunaan lahan pasca tambang, melaksanakan proses rencana penggunaan lahan pasca tambang yang telah ditetapkan, memberikan pelatihan dan dampak kepada masyarakat dan pemantauan lahan pasca tambang. Melakukan pengelolaan berkelanjutan terhadap danau bekas tambang sesuai dengan hasil studi yang telah dilakukan. Keempat ada pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan dan sosial berkala, mengevaluasi keberhasilan kegiatan Mas Taman dan melakukan perbaikan jika diperlukan, memastikan danau bekas tambang dalam kondisi stabil dan aman, pemberdayaan masyarakat, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan mendukung keberhasilan pasca tambang. Keempat ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tercapaian target reklamasi dan rehabilitasi. Kedua ada terendahnya tingkat pencemaran lingkungan. Ketiga adalah terciptanya penggunaan lahan pada penambang yang produktif dan berkelanjutan. Keempat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kelima ada terpenuhnya kepatuhan terhadap peraturan undang-undang. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.